Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Saya sudah mengumpulkan tenaga ya untuk mereaksi Bapak Jenderal ini. Bapak siapa ini? Irjen Nur Wahid kalau tidak salah itu namanya, kemarin ada yang nanyain namanya siapa. Itu bisa dilihat sendiri lah ya di channel-channel yang membahas tentang PWLS, itu pasti ada karena mereka bangga kan begitu. PWI didukung sama jenderal. Kalau buat saya bukan bangga ya, malah malu-maluin. Jadi sekali lagi bahwa yang namanya polisi itu adalah aparat yang mana mereka itu seharusnya melayani kepentingan seluruh masyarakat Indonesia begitu, termasuk di dalamnya untuk menjamin kebebasan berekspresi begitu, selama itu tidak anarkis, kan begitu seharusnya ya. Jadi ada penyidikan, ada penyelidikan, itu diantara yang harus dilaksanakan oleh kepolisian, bukan malah merapat ke salah satu organisasi yang bertikai. Ini sudah termasuk kepada pelanggaran etik sebetulnya. Itu nantilah kita bahas ya. Saya ini mau nanya juga sebetulnya sama ahli hukum. Kalau nanya baca-baca di dalam undang-undang itu sudah jelas melanggar kode etik begitu. Nantilah itu kita akan bahas ya. Nah, untuk membahas perkara-perkara yang rumit seperti ini, rumit dalam pengertian bahwa kok bisa seorang jenderal polisi yang seharusnya beliau itu mengetahui kode etik ya, makanya beliau bisa sampai kepada jenderal 2 pun, kan berarti selama karirnya tidak ada permasalahan. Nah, tatkala setelah diberi jabatan yang tinggi lah kok malah repot begitu. Ini ribet membahasnya. Makanya mungkin beliau ini sedang bercanda. Jadi kita reaksi saja ini dengan rileks begitu ya, dengan rileks saja, gak usah dengan bersemangat berapi-api begitu. Kalau saya sih melihat katakan kebodohan ya, kesalahan di dalam agama, di dalam menafsirkan itu suka greget. Tapi kadang-kadang mungkin ya kegeregetan itu nggak bagus juga kalau ditampakkan itu. Ya kita tanggapi dengan santai lah. Ini kan kemarin beliau katakan 6T ya. Entah ada apa dengan 6T itu, cuman di situ yang dimaksud adalah singkatan kayak SD. Yang satu kemarin harus takwa, yang mana terlalu enak sekali ya bawa-bawa ayat Al-Quran beliau ini. Kita lanjutkan dulu nih. T yang kedua apa? Tabrak. Bukan. T yang kedua adalah tawazun. Apa? Tawazun itu artinya proporsional, seimbang, terukur. Betul? Terukur. Kalau nggak boleh pakai sajam, jangan pakai sajam. Ya kan? Ini ada tongkat pakai bendera. Kita doakan saudara-saudara kita yang kemarin peristiwa di Pemalang sedang mengalami perawatan, menjalani perawatan, semoga cepat sembuh, ya, cepat sehat kembali, ya semoga. Ya. Bentar itu, ya salah siapa tuh ngedatengin orang lagi menjalankan hak konstitusionalnya, lah kok malah diparangi begitu, malah didatengin. Terus kalau nggak boleh bawa senjata tajam ya jangan lah, terus senjata tumpul boleh gitu ya, sama-sama nggak boleh itu. Ini mah sudah bergerombol dengan niat untuk melawan hukum, Pak. Itu seharusnya kan diproses ya, seharusnya. Ini malah dikasih encourage ya, mungkin ini supaya orang-orangnya ngumpul dulu ya, nanti kalau misalkan ada pelanggaran hukum lagi supaya gampang nangkepnya. Mungkin itu yang dimaksud oleh Pak Jenderal, mungkin ya. Ini saya anggap sedang bercanda saja beliau itu. Menjadi ujian, menjadi hikmah bagi yang bersangkutan dan kita semuanya. Amin. Ya. Nah, bahasa tawazun itu tadi sering juga diucapkan oleh Pak Yai Said Akil Siroj ya. Mungkin beliau salah satu mentornya mungkin. Mujahid NKRI itu. Waduh. Orang gak apa-apa dibandemi karo dibacoki. Hebat itu. Ya kan? Kadang-kadang saya mikir,
TNI Polri itu nek ora digaji kon ngumpul ini ya belum tentu bisa. Iki kelihatan mukanya gratisan semua sih. Semangat. Selamat buat PWI LS ya, kumpul gratisan. Ya, gratisan juga ya. Aduh. Ya, semoga Allah meridhai kita semua. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang masih. Sebentar ya. Pak Jenderal, kalau Anda itu pernah belajar ilmu kalam sedikit saja, ridho itu ya berdoa bagus ya. Cuman berdoa itu dia sebagaimana yang disebutkan oleh orang-orang juga kan, itu bagusnya disertai dengan pelaksanaan, dilaksanakan dengan ikhtiarnya. Nah, ridho itu dia bisa diketahui dari mana? Dari perintah. Jadi ridhonya Allah itu manutun bi amrih, itu nanti akan mengikuti kepada perintahnya. Kalau ada di dalam perintahnya Allah, maka di situ ada sangkaan besar. Mazinatur ridho itu ya. Mazinatur ridho itu adalah tempat datangnya sangkaan keridhoan. Kalau tidak ada di dalam ketaatan, ya gimana mau bisa begitu. Nah kemudian tadi kalau misalkan dikatakan PWI LS ini adalah mujahidin, aduh Bapak itu ya, kemarin yang bentrok sama PWI LS ini orang muslim juga Pak. Ya mujahid itu yang pasti ya, saya katakan begini, kalau ada yang mengajak berbenturan secara fisik, siapapun itu, termasuk di dalamnya nanti Habib Rizik misalkan, kemudian siapa itu Imad misalkan ya, atau Bapak Jenderal ini sendiri nih nanti yang ngajak, saya anggap bercanda saja ya Pak ya, ini ngajak berantem, jangan diikutin, jangan, nanti kita menungguin Imam Mahdi saja. Kalau dia sudah jelas Imam Mahdi baru ya, dan dia itu tidak akan melawan orang-orang mukmin kok secara zahir, nggak bakalan, karena Imam Mahdi ini akan mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Rasulullah itu melarang kita untuk memerangi orang mukmin yang zahiron, itu nggak boleh. Zaman Rasulullah itu segimana banyaknya orang munafik yang jelas kemunafikannya, tapi oleh Rasulullah tidak diperangi. Jadi janganlah ya. Kalau misalkan ada mukmin sama mukmin itu bertempur, berperang, ini mah sudah kena fitnah. Kita belajar dari zamannya sahabat, tawakuf saja, diam saja. Kita membela mana yang benar, ya. Kita melihat benar itu bukan hanya klaim ya, benar itu harus dibuktikan dengan keilmuan yang ada. Nah, kita ini kalau misalkan melihat sesuatu yang tidak benar sesuai dengan keilmuan kita, sebutkan saja itu tidak benar. Tapi kalau misalkan orang ini, apalagi di Indonesia begitu ya, udah ngajak untuk bentrok, ya biarin aja dia bentrok sendiri begitu. Kita mah gak usah ikut-ikutan, apalagi yang dilawannya orang mukmin sendiri. Hatta kalau yang dilawannya orang kafir sendiri pun masih warga Indonesia begitu ya, janganlah sebaiknya. Karena di situ ada tempat sangkaan dia adalah kafir yang zimmi, bukan yang harbi begitu. Bapak ya, ini saya anggap bercanda saja, mungkin sedang mengadakan simulasi begitu ya. Kan polisi suka bikin tuh drama-drama simulasi, sepertinya ini lagi simulasi. Semoga dapat hidayah ya. Maka 6T, T yang pertama taat, T yang kedua tawazun, seimbang, proporsional ya. T yang ketiga tasamuh, tadi disampaikan oleh Kiai Mubarok. Nah, ini kita toleran. Ini bahasanya Yai Said banget toleran, ini. Tasamuh, toleran. Saya mau nanya, perbedaan ini sunatullah bukan? Perbedaan ini sunatullah bukan? Ini kehendak Allah bukan? Berarti Tuhan kita sama Tuhannya orang kafir sama atau beda? Hebat, tepuk tangan tuh. Memang PWI LS sudah teruji betul. Karena kelompok-kelompok sebelah itu kalau ditanya Tuhan kita sama Tuhannya orang kafir, beda. Nah, terus yang menciptakan kamu sama yang menciptakan orang kafir sama atau beda? Baru bingung. Baik ya, ini kayak yang sok pinter banget begitu ya. Tuhan kamu sama Tuhan orang kafir sama tidak? Sama begitu. Kalau ditanya siapa yang menciptakan baru bingung begitu, karena yang menciptakannya sama. Begini Pak ya, Anda lihat di dalam Al-Quran ya, ilah itu yang diterjemahkan menjadi Tuhan itu adalah nama umum bagi al-ma'bud, bukan al-ma'bud ya, ma'bud, bagi perkara yang disembah. Makanya di dalam Al-Quran itu ada bahasa
apa ilah hukum ya. Berarti kalau ilah hukum berarti Tuhan kalian. Berarti Tuhan mereka dengan Tuhan kita beda. Kenapa? Karena yang disembahnya itu berbeda. Malahan ada ayat Al-Qur'an yang menyebutkan Tuhan-Tuhan mereka itu. Saya lupa kemarin di dalam surah apa, ada di dalam Al-Qur'an. Tuhan-Tuhan mereka itu menyebutkan di situ ada siapa? Kayak Lata, Uzza dan lain sebagainya. Itu adalah Tuhan-Tuhan mereka, bukan Tuhan-Tuhan kita. Kenapa? Karena tatkala disebut Tuhan, ilah yang dimaksud adalah ma'bud, bukan khaliq. Jadi pertanyaan Bapak itu apa? Kalau pertanyaannya apakah ma'budnya orang-orang kafirin, Nasrani, Yahudi itu sama dengan ma'budnya kita? Ya jelas beda dong. Ya, malah kalau misalkan kita mau berbicara tentang ilmu yang disembah sama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan yang disembah oleh kejawen misalkan, itu sudah beda. Kejawen itu batiniah, ya udah lain tuh. Itu nanti ada hulul di situ kebanyakannya. Kemudian kalau misalkan kita melihat kepada Salafi Wahabi, itu Tuhan yang ada di arsy, yang mana tidak ada Tuhan di arsy itu. Cuman mereka itu menyembah apa yang mereka sangkakan ada. Dan perkataan-perkataan seperti ini itu bisa didapati di dalam pelajaran ilmu kalam, atau misalkan di dalam tafsirnya Syekh Fakhruddin Ar-Razi, itu bisa didapati dengan amat sangat mudah. Jadi kalau pertanyaannya kholik, baru kholiknya sama tuh, karena tidak ada kholik selain Allah. Dan ini bisa diverifikasi misalkan di dalam kalimah la ilaha illallah. Di dalam kalimah la ilaha illallah itu setelah ilahnya kan Allahu tuh, dia sebagai badal. Badal bagi apa? Badal bagi yang mahdzuf, yaitu mustahiqun bil ibadah. Jadi la ilaha mustahiqun bil ibadah illallahu. Nah, di situ berarti ilah ini sendiri dia tidak mutlak. Dalam pengertian kalau disebutkan la ilaha illallah tanpa ada mahdzuf, itu para Syekh Senawi Al-Bantani yang mengatakan itu akan menjadi kalimah yang salah. Kenapa? Kalau misalkan yang mahdzufnya ini jadi maujud begitu ya, tidak ada Tuhan mutlakon kecuali Allah, berarti kan tidak ada yang disembah selain Allah. Lah kenyataannya banyak yang disembah, berarti kalimah itu salah. Nah, untuk memahami karena ini kalimah yang tidak mungkin salah, maka bukan mawujud, bukan ada, tapi mustahiqun bil ibadah. Begitu loh Pak ya. Kita ini santri ya, para alim, para ulama itu mau mempelajari hal seperti itu di dalam Dasuki misalkan, di dalam Ummul Barohin, hasyiahnya Ummul Barohin, itu puluhan halaman tuh menjelaskan tentang kalimah la ilaha illallah. Tiba-tiba orang seperti Bapak ini ya mesantren kagak, begitu ngi'rob nggak bisa, baca kitab kuning ya emboh, saya jamin nggak bisa, beliau itu tidak memiliki akses, saya jamin itu ya. Kok tiba-tiba berbicara tentang Tuhan kita sama Tuhan orang kafir sama tidak? Kemudian harus dijawab sama, ya apa? Begitu. Ini maksudnya apa? Kalau kholik musalamah, kalau kholik, apakah kholiknya kita dengan kholiknya orang kafir sama-sama, dengan kholiknya orang yang nggak punya agama aja sama. Tapi kalau ilah beda, karena ilah itu ma'bud ya, mutlakon. Betul Allah. Itulah. Kalau kita gimana? Saya nggak bercanda lah ya Pak. Jadi ya, yang namanya tasamuh atau toleran itu saling menghormati. Perbedaan ini adalah sunnatullah wa ja'alnakum sumuba wa qabaila lita'arafu. Perbedaan suku, bangsa, agama ini adalah kehendak Allah. Kita diperintahkan untuk berkolaborasi. Lita'arafu itu maknanya saling mengenal. Kalau sudah kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak sayang. Maka kita harus bekerja sama, bersatu, berkolaborasi untuk kemaslahatan bersama, betul? Yang pertama apa? Yang kedua? Baik, Bapak ini perlu menjelaskan kelaziman antara ta'aruf dengan berkolaborasi ya. Ya ta'aruf itu ta'aruf saja untuk saling mengenal, selesai. Nanti mengenalnya di situ ada mengenal kesananya itu asma Allah ya. Kalau kita mau berbicara kepada asrornya ayat, itulah ya seharusnya. Oh sebentar, dan dia lagi. Jadi kalau misalkan toleran, kita berbicarakan tentang toleransi, ya seharusnya kan PWLS juga toleransi. Jadi kalau misalkan
dianggap bahwa kelompoknya Habib Rizik itu adalah kelompok yang intoleran, kan tinggal dibuktikan secara material di persidangan bahwa kelompoknya Habib Rizik ini bukan kelompok yang toleran. Kalau misalkan sudah terbukti, kan selesai. Begitu. Ini kan kita ada payung hukumnya, FPI yang kemarin sudah dibubarin, ya bikin lagi FPI yang baru. Lah itu salah satu hak untuk berkumpul ada kok, begitu. Yang dulu Front Pembela Islam, sekarang Front Persaudaraan Islam. Ya memang ada, mau gimana tuh, memang itu diwadahi. Kalau mau seharusnya ya Bapak yang terhormat ini perjuangkan itu lewat undang-undang, begitu seharusnya. Jadi yang dibubarkan bukan organisasinya, lewat undang-undang tuh bubarkan orangnya. Kalau mau selesai, nggak bakalan ada FPI jilid 2. Cuman jangan seperti ini. Ya ini mah saya anggap bercanda lah ya, ini sedang simulasi lah. T yang keempat adalah ta'aruf. Apa? Saling mengenal. Tak kenal maka tak sayang. Saudara-saudara kita sebelah yang masih belum dibukakan pintu hidayah, ya kan? Tadi disebut PKI itu apa sih? Tadi disebutnya PKI apa sih? PKI itu kelihatannya Partai Khilafah Indonesia, betul gak sih? Ya. Oh, Bapak ini bercanda. Jadi PKI itu nggak jelek, itu khidbah, bukan komunis, bukan. Bercanda Bapak ini. Jadi saya banyak ditanya, itu kok pasukannya kok putih, sementara kayak PBI LS itu kok hitam. Katanya hitam tuh lambang kegelapan gitu. Apa jawaban saya? PBI LS itu hitam, satu, karena hitam itu nggak ada bayangannya. Kalau memang hitam itu diidentikan dengan kegelapan, ya. Kenapa? Karena PBI LS merasa dolim, merasa hatinya masih gelap, sehingga silmi berserah diri kepada Tuhan dan selalu mohon petunjuk kepada Tuhan. Contoh, Rasulullah Adam alaihissalam, Rasulullah Yunus alaihissalam, doanya apa? Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunana. Merasa dolim nggak? Kurang tasdid Pak, itu nun taukid ya. Merasa gelap nggak? Nabi Adam. Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka ini. Merasa dolim nggak? PBI LS merasa dolim atau merasa bersih? Itu kehendak Allah, itu hidayah Allah. Kalau mereka merasa bersih, setan. Aduh. Sebentar. Kita terusin dulu sebentar ya. Kalau mereka merasa mulia, iblis. Kalau mereka merasa hebat, Oke. Ini pembicaraan orang-orang yang tanpa ilmu seperti itu. Jadi kalau misalkan ada orang mengklaim benar, disebutnya sombong. Kemudian kalau ada orang merasa benar, disebutnya sombong. Kemudian diasosiasikan dengan setan, diasosiasikan dengan iblis. Begini loh Pak ya. Ayat yang Bapak baca dari tadi itu banyak kesalahan bacanya. Cuman saya tidak akan membesarkan hal itu. Ya orang awam biasalah ya salah. Di dalam baca tahlilnya pun masih salah loh Pak. Itu illa itu ada tasydid di situ, bukan la ilaha illallah begitu, bukan. Itu fatal itu sebetulnya. Cuman ya nggak apa-apa, orang awam lah ya, bukan kiai. Tadi mengatakan ini kan permasalahannya di situ, di dalam apa ini ta'aruf kan ya, saling mengenal begitu. Jadi kenapa Pak WLS ini pakai baju warna hitam? Ini begini ya. Saya ini tidak tahu yang membriefing Bapak itu siapa. Dan yang menjadikan warna hitam sebagai seragam itu siapa? Berarti kan ada yang punya ide tuh. Ya ada yang punya ide. Nah apakah yang punya ide sendiri ini yang berlandaskan kepada ayat-ayat atau kejadian-kejadian para nabi yang disebutkan oleh Bapak tadi sehingga kesimpulannya itu pakai warna hitam. Jadi warna hitam itu sebagai ciri dari merasa diri zolim.
Karena kalau diri merasa benar, maka dia itu setan, iblis. Nah Bapak ini hati-hati ya. Karena klaim kebenaran itu adalah klaimnya para nabi. Hati-hati loh Bapak itu. Di dalam bertaubat, misalkan inni kuntu minaz zalimin, di dalam bertaubat coba dilihat di dalam syarat-syarat taubat itu harus ditaubati satu-satu kesalahannya. Jadi tidak bisa kita itu bertaubat dari kesalahan secara umum, meskipun ada ulama yang membolehkan. Tetapi posisinya jumhur ulama itu kalau bertaubat itu harus diingat dosanya satu persatu. Nah sehingga kita itu jelas ya, Al-Quran itu kan Al-Faruq, dia itu Al-Furqan, yang membedakan antara yang benar dan yang salah. Nah manusia ini kadang-kadang dia berada dalam posisi benar, kadang-kadang ada di dalam posisi salah. Kalau misalkan ya secara mutlak itu merasa salah, mutlakon pada semua keadaan, di setiap qadiyah, pada setiap keyakinan itu merasa salah, nggak ada mukmin kalau begitu mah. Ya saya itu beriman kepada Allah, tapi saya juga bisa salah, bisa jadi Allah itu bukan Tuhan. Ya saya itu beriman kepada Muhammad SAW sebagai utusan Allah, tapi bisa juga saya salah, bisa jadi Muhammad itu bukan utusan Allah. Lah itu dari awal sudah tidak ada iman Pak, sudah tidak ada iman. Makanya belajar mana perkara qot'i, mana perkara zonni. Dan kalau misalkan tadi diasosiasikan yang namanya zulmun itu dengan hitam, yang mana hitam itu tidak ada bayangannya, ya hitam itu kan tasyakuk Pak, itu ada tingkatannya, ada hitam-hitam sekali sampai ada blackest in the world ya, yang paling hitam di seantero dunia itu. Ada hitam yang tidak terlalu hitam. Nah hitam itu dia arod, sifat itu memang nggak ada bayangannya, yang ada bayangannya itu jiribnya. Makanya kalau misalkan kita punya tongkat berwarna hitam disimpan di bawah matahari, tetap ada bayangannya. Bayangannya itu pun warnanya hitam juga begitu. Nah nanti tergantung cahayanya, itulah masa yang seperti itu harus saya jelaskan ya. Cuman ala kulli hal Al-Quran juga mengatakan inna syirka la zulmun azim, bahwa yang namanya musyrik itu adalah kegelapan yang amat sangat nyata. Nah kalau misalkan ayat-ayat Al-Quran itu sampai dijadikan justifikasi kenapa PWLS memakai warna hitam, ini kan bisa bermasalah sebetulnya begitu. Kenapa? Ya kita juga bisa mengatakan bahwa itu adalah simbol kemusyrikan. Bisa kan seperti itu. Al-Quran sendiri mengatakan inna syirka la zulmun azim, kemudian zulmun itu adalah hitam. Padahal kita lihat juga ya, misalkan nggak perlu seperti itu. Ada panjinya Rasulullah SAW, ada yang berwarna hitam, kan selesai. Baju yang oleh Rasulullah SAW disukai, malah disunahkan untuk dipakai ke sholat Jumat itu kan warna putih, kan selesai begitu. Nggak usah kayak gitu. Kalau misalkan ditanya kenapa Pak WLS itu bajunya hitam, ya supaya beda sama yang lain begitu, supaya beda sama FPI, udah selesai kan ya. FPI ditanya kenapa misalkan warna putih, ya karena pengen aja warna putih, atau misalkan karena Rasulullah memang mensunahkan pakai baju warna putih, selesai, karena itu memang ada nasnya. Kalau yang ada nasnya kita sebutkan ada nasnya. Nas itu apa ya, yang langsung kita dapatkan seperti itu hukumnya. Jadi kalau misalkan memang ada yang disukai oleh Rasulullah itu warnanya warna putih, ya tinggal sebutkan saja. Ada tidak yang disukai oleh Rasulullah itu warna hitam? Nggak ada. Ya udah nggak usah cari-cari juga, karena itu sunnah aja. Sunnah, sifatnya itu sunnah. Kalau nggak mau pakai warna putih, asal tidak menafikan kesunahannya, selesai. Mau pakai warna pink juga bagus kan, nanti malah tambah pink jadi black pink. Kan bagus tuh, diasosiasikan sama apa namanya, sama girl band dari Korea begitu ya. Saya kok tahu, ya gimana nggak tahu, itu viral. Gitu. Kalau kita lihat-lihat trending topik itu kan dulu ya rame banget tuh Blackpink itu. Istakbara wa kana minal kafirin. Karena kesombongannya merasa paling mulia, merasa paling bersih, merasa paling islami, maka kafir. Itu kata Allah. Ya Allah. Makanya kita di hadapan Allah merasa zalim, betul? Dan itu disimbolkan dengan ada bercanda apa itu. Sombong itu dosa. Kalaupun ada sombong itu dosa, nggak sampai kafir. Ya, masuk Pak Eko kagak. Kagak masuk. Ya, nggak bisa seperti itu, Bapak ya yang terhormat. Kita lihat begini. Paradoks ya bagi orang-orang yang seperti ini lah, orang-orang yang ngajinya itu tidak tahqiq, mereka itu tidak melihat benar itu dia sifat bagi apa, kemudian salah itu dia sifat bagi apa, sombong itu dia sifat bagi apa, itu tidak tahqiq tuh. Dikiranya kalau misalkan orang merasa benar sudah dia sombong aja. Kalau dia sombong
dia iblis saja begitu. Enggak seperti itu. Saya kasih tahu dulu seperti ini ya. Paradoksnya orang-orang batinia, saya katakan begitulah karena nampaknya begitu, mereka tidak tahu syariat sama sekali. Secara umum begitu ya, itu mubalaghah. Mereka itu selalu mengatakan, kamu itu merasa hebat sendiri, kamu itu merasa bagus sendiri. Oke, kalau begitu saya tanya, yang lebih bagus itu siapa? Kamu atau saya begitu? Kalau dia itu mengatakan bahwa tidak merasa benar itu adalah bagus, berarti dia yang menyangka dirinya bagus. Karena dia yang ada pada keadaan dia tidak merasa dirinya benar. Mana yang bagus tuh? Yang mengetahui kebenaran atau merasa dirinya benar, atau yang tidak merasa dirinya benar? Kalau dia mengatakan yang bagus itu yang tidak merasa dirinya benar, itulah yang benar. Ya udah, berarti kan dia itu merasa benar pada keadaan dan dia itu tidak merasa benar. Pada akhirnya sama-sama ngerasa benar juga. Kalau ngerasa benar pada akhirnya yang sombong siapa? Dia juga. Cuman yang orang-orang seperti ini tuh, dia itu tidak sadar aja karena ilmunya nggak ada. Tidak melihat sesuatu secara tahqiq. Kalau kita melihat dulu sesuatu ini qot'i atau zonni. Jika sesuatu itu qot'i, ya kita harus katakan itu salah kalau memang tidak sesuai dengan perkara yang qot'i itu. Kalau dia memang sesuai, kita harus katakan dia itu benar. Karena itu memang bisa dibuktikan kebenarannya secara qot'i. Dan itu adalah klaimnya para nabi dalam hal-hal yang qot'i itu. Nah, di dalam hal-hal yang zonniyat, kita harus tahu itu zonni. Orang yang merasa benar di dalam perkara yang mungkin salah, dia itu sudah bodoh pada dirinya. Nah, sekarang ya, apakah Bapak Jenderal ini mengetahui hal yang qot'i dan yang zonni di dalam agama? Itu pertanyaannya. Dan sekarang kalau misalkan kita melihat kepada Habib Rizik, apakah yang beliau perjuangkan itu hal yang qot'i atau yang zonni? Kan selesai sebetulnya permasalahannya itu kalau dibicarakan. Nggak usah bawa-bawa pentungan begitu ya. Ah, Bapak ini kalau bercanda suka kelewatan. Masuk Pak Eko? Kagak. Selalu kan Nabi? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Satu apa? Aduh. Nah, dua. Tawazun. Tiga. Oke, ini baru setengahnya lah ya. Saya cukupkan dulu di sini nih. Jadi kita selesaikan dulu setengahnya 3. Kalau ada yang mau diterus nih atas lawakan-lawakan Bapak Jenderal ini, kita teruskan nanti ya insya Allah. Jadi saya applause ya buat Bapak Jenderal atas hiburannya. Ini saya anggap sebagai hiburan lah ya, sebagai hiburan. Sangat menghibur sekali, dan kadang-kadang ya menjelaskan ilmu itu dengan sesuatu yang salah supaya direaksi menjelaskan perkara yang benar begitu. Itu mungkin yang saya lihat tuh, pola pikir terbalik ya. Jadi pembuktian terbalik. Ini saya sebutin dulu aja yang salahnya biar PWI ini pada sadar. Mungkin begitu Jenderal ini ya, supaya PWI ini sadar. Saya sebutin aja terus nih, nanti juga bakal ada yang bilang ini salah begitu. Nah, ini saya sebutkan kesalahan-kesalahan beliau ini ya, Bapak Jenderal yang terhormat begitu. Ya, di belakangnya ada apa saya nggak tahu, cuman ada ada berita nanti dari channelnya Refli Harun begitu ya. Itu insya Allah akan kita bahas lah. Mungkin saya nggak tahu karena kaitannya dengan ilmu sedikit sekali, itu kaitannya dengan politik. Mungkin saya harus bikin channel tersendiri ini mengenai demokrasi di Indonesia ya. Itu sudah saya canangkan insya Allah lah, mudah-mudahan. Demikian, semoga ada manfaatnya. Yang mau lanjut komen di bawah. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.